Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok akuntansi kelas sore semester 6. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai wawancara kerja profesional. Video ini kami buat guna memenuhi tugas mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Ibu Arin Sulistyawati SAK MSc. Ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga rekan-rekan satu tim saya. Nama saya Mirza Syahfiar dengan NIM F2201019. Rekan saya Ningrum Apriyati F2201020. Lalu ada Rosita Eka Putri Astuti dengan NIM F220100021. Puji Widayarti F220100022. Dian Laila Sari F220100033. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai wawancara kerja, maka hal pertama yang harus kita tahu adalah pengertian dari wawancara kerja dan wawancara kerja profesional. Wawancara kerja adalah percakapan formal antara pelamar kerja dan juga pewawancara perusahaan untuk menilai kecocokan kandidat dengan posisi yang ditawarkan. Ini adalah kesempatan bagi perusahaan untuk menggali lebih dalam kualifikasi dari kepribadian pelamar, sekaligus juga untuk pelamar menunjukkan kemampuan terbaik mereka dan juga mempelajari lebih lanjut tentang pekerjaan serta perusahaan. Nah, lalu bedanya dengan wawancara kerja profesional apa? Wawancara kerja profesional adalah percakapan yang terstruktur antara pelamar kerja dan perwakilan perusahaan yang bertujuan untuk menilai kecocokan pelamar dengan posisi yang ditawar. Nah, wawancara ini tidak hanya untuk mencari informasi tentang kandidat, tapi juga memungkinkan pelamar untuk menilai budaya perusahaan dan persyaratan pekerjaan. Nah, lalu tujuan dari adanya wawancara kerja ini apa? Tujuan dari wawancara kerja profesional sendiri ada 5. Yang pertama adalah seleksi karyawan yang tepat. Ini merupakan tujuan utama adanya wawancara kerja ini, karena dengan ini, perusahaan dapat memilih karyawan yang paling sesuai dengan posisi yang ada. Tahap ini juga memastikan bahwa kandidat memiliki keterampilan, pengalaman, dan juga kepribadian yang sesuai. Yang kedua adalah mengurangi resiko kesalahan. Dengan melakukan wawancara, maka perusahaan dapat mengurangi resiko salah rekrut. Wawancara membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin tidak terlihat dari resume atau aplikasi tertulis saja. Lalu ada yang ketiga mengenai mengidentifikasi potensi karyawan berkinerja tinggi. Nah, dengan adanya wawancara, maka perusahaan dapat mengidentifikasi kandidat yang memiliki potensi kerja yang tinggi dan juga kontribusi yang paling positif untuk perusahaannya. Lalu tujuannya yang keempat adalah menggali informasi yang lebih mendalam. Nah, ini memungkinkan pihak perusahaan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang calon karyawannya, termasuk aspek-aspek yang mungkin tidak ada atau tidak terlihat dalam resume ataupun aplikasi tertulis. Dan tujuan yang terakhir adalah mengomunikasikan harapan dan budaya perusahaan. Nah, wawancara ini berkesempatan untuk mengkomunikasikan harapan perusahaan akan bekerja, juga kepada pekerja sendiri dapat membantu memahami lebih baik apa yang diharapkan jika mereka bekerja di perusahaan yang mereka lamar. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan dibahas dan dilanjutkan oleh rekan saya Ningrum Apriyati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Aspek penilaian dalam wawancara. Yang pertama adalah fokus aspek kepribadian baik itu verbal maupun nonverbal sejak masuk ke ruangan wawancara. Aspek yang kedua adalah aspek kepribadian yang dinilai, yaitu penampilan fisik, gerak-gerik, dan sopan santun, rasa percaya diri, inisiatif, kebijaksanaan, tanggap dan kerjasama, ekspresi wajah, kemampuan berkomunikasi, dan sikap terhadap pekerjaan. Aspek yang ketiga adalah tujuan penilaian, memprediksi keberhasilan pelamar menduduki posisi tertentu. Aspek yang keempat yaitu catatan penting, kelemahan pada aspek kunci dapat menyebabkan penolakan. Selanjutnya adalah teknik wawancara. Yang pertama, pemilihan responden atau calon karyawan harus tepat sasaran. Karena pemilihan responden atau calon karyawan yang tidak tepat sasaran dapat menyebabkan hasil yang tidak representatif. Yang kedua, proses wawancara harus dilakukan dengan baik. Persiapan wawancara meliputi pembuatan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden atau calon karyawan, serta pembuatan skenario wawancara. Yang ketiga, memperhatikan beberapa hal dalam wawancara. Saat melakukan wawancara,
Perlu diperhatikan beberapa hal agar wawancara berlangsung dengan baik. Pertama, wawancara harus dilakukan dengan cara yang santun dan tidak menyinggung perasaan responden atau calon karyawan. Kedua, wawancara harus dilakukan dengan cara yang membuat responden atau calon karyawan merasa nyaman dan tidak tertekan. Ketiga, wawancara harus dilakukan dengan cara membuat responden atau calon karyawan merasa terlibat secara aktif dalam proses wawancara. Yang terakhir adalah setelah wawancara selesai, perlu dilakukan analisis terhadap hasil wawancara. Yang selanjutnya, ada jenis-jenis wawancara pekerjaan berdasarkan frekuensi atau tahap terbagi menjadi dua, yaitu pertama wawancara pendahuluan atau preliminary interview berdasarkan surat lamaran atau resume, memastikan kelengkapan administrasi dan informasi penting, menilai kesesuaian kualifikasi dengan jabatan, memberikan informasi padat, akurat, jelas, dan relevan. Yang kedua adalah wawancara seleksi atau selection interview. Kelanjutan wawancara pendahuluan biasanya lebih lama. Bisa diwawancarai oleh lebih dari satu orang, mengeksplorasi latar belakang, yaitu kualifikasi, pengalaman kerja, pelatihan, dan semangat kerja. Tujuannya untuk mengetahui kesesuaian dengan tuntutan jabatan. Pertanyaan yang lebih terbuka, pelamar diberi kesempatan mengungkapkan diri. Yang selanjutnya, jenis-jenis wawancara pekerjaan berdasarkan jumlah pewawancara. Yang pertama, wawancara tunggal atau the single interview, dilakukan oleh satu pewawancara, potensi bias pewawancara. Yang kedua, ada wawancara berangkai atau the series interview, dilakukan oleh beberapa pewawancara secara bergiliran, masing-masing mewawancara di bidang keahlian tertentu. Diskusi hasil untuk keputusan kelompok. Yang ketiga adalah wawancara panel atau the panel interview, dilakukan oleh sekelompok pewawancara bersamaan. Pertanyaan beragam sesuai pengalaman atau keahlian pewawancara yang meminimalkan bias pribadi dan penilaian bersama-sama. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi wawancara kerja. Wawancara kerja memiliki 6 fungsi, yaitu 1. Membantu pemberi kerja menentukan kesesuaian kandidat dengan mengevaluasi keterampilan, pengalaman, pengetahuan, dan kepribadian kandidat. Ini membantu dalam mengukur apakah mereka memiliki kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Kedua, memberikan kesempatan bagi kandidat untuk memahami pekerjaan dan perusahaan. Wawancara dapat memberikan gambaran tentang budaya perusahaan, gaya manajemen, dan tugas-tugas harian yang akan dilakukan. Ini menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa mereka akan cocok dengan lingkungan kerja perusahaan. Ketiga, membantu kandidat menentukan apakah posisi tersebut sesuai dengan nilai dan tujuan mereka, yaitu wawancara dapat membantu kandidat memutuskan apakah pekerjaan tersebut sesuai dengan harapan mereka dan jalan dengan tujuan karir mereka. Keempat, memperoleh informasi tambahan. Wawancara dapat mengungkapkan informasi yang tidak tersedia dalam lamaran atau resume, seperti pemikiran kritis, keterampilan berkomunikasi, dan kreativitas kandidat. Kelima, menilai kemampuan mengatasi masalah dan beradaptasi. Wawancara, terutama jenis behavioral interview, dapat digunakan untuk menilai cara kandidat bereaksi dan mengatasi masalah atau situasi yang mungkin timbul di tempat kerja. Keenam, membantu membangun hubungan kerja. Artinya, wawancara dapat menciptakan hubungan yang positif antara kandidat dan perusahaan yang dapat membantu dalam proses selanjutnya seperti pemberian tawaran pekerjaan. Materi selanjutnya, persiapan wawancara. Persiapan wawancara sendiri terdapat 4 persiapan. Yang pertama, menentukan topik dan narasumber. Menentukan topik dan narasumber menjadi hal yang pertama yang perlu kita lakukan sebelum melakukan proses wawancara. Dengan memilih topik yang relevan dan menarik, kemudian mengidentifikasi narasumber yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait topik tersebut. Kedua, menyusun daftar pertanyaan. Susun daftar pertanyaan yang akan diajukan selama wawancara dengan membuat pertanyaan yang jelas, terstruktur, relevan dengan topik. Pertanyaan terbuka akan memicu jawaban yang lebih mendalam. Ketiga, mempersiapkan perlengkapan. Siapkan alat tulis, alat perekam jika dibutuhkan, dan bahan-bahan pendukung lainnya untuk mencatat atau merekam jawaban narasumber agar tidak ada informasi yang terlewat. Keempat, membuat janji. Hubungi narasumber dan buat janji wawancara. Pastikan waktu dan lokasi wawancara terkonfirmasi. Materi selanjutnya yaitu selama wawancara. Selama wawancara kita perlu melakukan beberapa hal. Yang pertama, datang dengan tepat waktu dan sopan. Tunjukkan sikap profesional dengan datang tepat waktu dan menjaga etika saat
berinteraksi dengan narasumber. Kedua, dengarkan dengan aktif. Jaga perhatian dan fokus pada jawaban narasumber. Hindari memotong pembicaraan dan berikan kesempatan untuk bicara dengan bebas. Ketiga, ajukan pertanyaan lanjutan. Jangan ragu mengajukan pertanyaan lanjutan untuk menggali informasi lebih mendalam atau meminta klarifikasi. Keempat, mencatat poin penting. Catat poin-poin penting dari jawaban narasumber. Ini akan membantu dalam analisis dan penyusunan laporan. 5. Jaga alur percakapan. Ciptakan suasana yang nyaman dan kondusif agar narasumber merasa nyaman dan terbuka dalam berbagi informasi. Materi selanjutnya yaitu setelah wawancara. Setelah wawancara, kita dapat melakukan beberapa hal, seperti 1. Susun hasil wawancara. Dengan menganalisis catatan wawancara dan susun hasil wawancara menjadi laporan yang terstruktur dan jelas. Kedua, berterima kasih. Ucapkan terima kasih kepada narasumber atas waktunya dan kesediaannya untuk diwawancarai. Ketiga, ikuti prosedur. Jika wawancara terkait dengan penelitian atau pekerjaan, ikuti prosedur yang berlaku untuk penulisan laporan atau publikasi. Baik, untuk materi selanjutnya adalah tahapan wawancara kerja. Apa saja tahapan-tahapan yang ada dalam proses wawancara kerja profesional ini? Yang pertama adalah wawancara penyaringan. Proses wawancara penyaringan adalah wawancara singkat dan terarah yang dilakukan untuk memastikan kandidat memenuhi syarat untuk pekerjaan yang dilamarnya. Yang kedua adalah wawancara telepon. Ini bisa dilakukan jika jumlah pelamar kerja itu banyak, maka tim perekrut bisa menggunakan wawancara telepon untuk mengurangi jumlah kandidat yang akan mereka undang dalam wawancara langsung. Yang ketiga adalah wawancara video. Nah, kandidat seringkali diundang untuk wawancara melalui video, baik menggunakan aplikasi Zoom ataupun platform konferensi video lainnya, dan ini bisa digunakan sebagai format wawancara yang utama. Yang keempat adalah penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini diperlukan untuk mengevaluasi keterampilan praktis atau teknis yang diperlukan dalam pekerjaan. Materi selanjutnya, yang kelima adalah wawancara pertama. Manajer perekrutan biasanya melakukan wawancara tatap muka pertama. Wawancara tahap pertama ini berfokus pada kualifikasi, riwayat pekerjaan, dan pengalaman kandidat. Jika berhasil, kandidat akan maju ke tahap wawancara berikutnya dengan manajer dan anggota staf. Yang keenam adalah wawancara kedua. Wawancara kedua ini lebih panjang dan ditawarkan kepada beberapa kandidat yang memang sudah sesuai dan sudah lolos pada wawancara pertama. Kandidat kemungkinan diminta untuk menunjukkan contoh pekerjaan atau portofolio atau mendiskusikan proyek yang pernah dikerjakan di masa lalu. Yang ketujuh adalah wawancara ketiga. Nah, jika persaingan di antara para pelamar ini tersisa cukup ketat, maka wawancara ketiga mungkin bisa terjadi dan harus dilakukan untuk memilih karyawan baru yang sesuai dengan apa yang diminta perusahaan. Hal ini tidak umum dilakukan dan dapat digunakan sebagai kesempatan untuk melihat sekali lagi calon karyawan baru sebelum benar-benar dipekerjakan oleh perusahaan tersebut. Nah, tahap yang ke-8 adalah pemeriksaan latar belakang. Proses wawancara juga dapat mencakup pemeriksaan latar belakang dan kredit dari kandidatnya masing-masing. Pemeriksaan latar belakang dan riwayat kredit bertujuan untuk meminimalisir resiko-resiko yang mungkin akan terjadi di masa depan. Dan tahap wawancara yang terakhir adalah tawaran pekerjaan. Kandidat yang telah berhasil akan diberikan tawaran pekerjaan. Biasanya pada tahap ini, persyaratan kerja termasuk gaji dan tunjangan akan diberitahukan kepada kandidat yang terpilih. Jika kandidat menerima tawaran pekerjaan, maka tim perekrutan akan memberikan kontrak kerja dan kandidat perlu mempelajari kontrak dan ketentuannya. Terima kasih, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Aspek kepribadian yang dinilai: 1. Penampilan secara fisik, 2. Gerak-gerik dan sopan santun, 3. Nada suara, 4. Rasa percaya diri, 5. Inisiatif, 6. Kebijaksanaan, 7. Daya tanggung jawab dan kerjasama, 8. Ekspresi wajah, 9. Kemampuan komunikasi, 10. Sikap terhadap pekerjaan, 11. Selera humor. Pertanyaan penting dalam wawancara: 1. Pekerjaan yang dilamar, 2. Pendidikan dan pelatihan, 3. Latar belakang keluarga, 4. Kepribadian, 5. Penilaian terhadap pribadi Anda, 7. Tujuan karir, 8. Hobi dan lain-lain.
Kesalahan yang harus dihindari dalam wawancara: 1. Tidak mempersiapkan diri dengan baik. 2. Terlalu percaya diri. 3. Tidak fokus. 4. Terlalu mengeluh. 5. Tidak menentukan ketertarikan. 6. Tidak berpakaian menarik dan sopan. 7. Terlalu terburu-buru. 8. Tidak mengirim terima kasih. 9. Tidak menunjukkan sikap yang baik. Penilaian hasil wawancara kerja. Penilaian hasil wawancara kerja biasanya dilakukan oleh pihak perusahaan atau calon atasan untuk mengevaluasi kemampuan dan kualitas calon karyawan. Yang kedua, kualitas jawaban. Yang ketiga, keterampilan komunikasi. Yang keempat, penampilan dan perilaku. Yang kelima, pengalaman kerja. Dan yang keenam, kepribadian dan kemampuan interpersonal. Yang terakhir yaitu ucapan terima kasih. Suatu hal yang tidak boleh dilewatkan setelah wawancara selesai yaitu ucapan terima kasih. Berilah ucapan terima kasih kepada para pewawancara, meskipun Anda merasa kemungkinan Anda diterima di perusahaan kecil. Memberikan ucapan terima kasih dilakukan untuk menunjukkan sikap penghargaan Anda atas waktu yang telah mereka berikan. Pewawancara terlebih dahulu melakukan riset dan mempelajari masalah yang akan menjadi topik wawancara, melakukan wawancara sesuai panduan dan mempersiapkan alat yang dibutuhkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon kritik dan sarannya. Budani membawa bonsai lalu duduk makan stroberi. Semuanya telah usai, saatnya kami undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.